Sini ngumpul. Kita bakal lihat dia dapat skill langka pembalikan dunia cermin. Lewat skill ini, kemampuan ampas miliknya langsung berubah jadi sesuatu yang sangat gila. Contohnya nih, skill sulur lemah miliknya diubah jadi duri-duri tajam. Efeknya bisa bikin gerombolan musuh kebingungan dan hancur berkeping-keping dengan brutal. Tapi mundur sedikit. Sebelum semua ini terjadi, MC kita sebenarnya adalah seorang pejuang legendaris. Melewati ribuan pertempuran yang bikin dia hancur dan kelelahan, pahlawan kita malah mendapat pukulan paling berat. Dikhianati sahabat karibnya sendiri. Luo Wei, di dunia yang tiba-tiba hancur karena kemunculan dungeon misterius. Kekuatan dari tempat ini disebut kelas. Dan demi menaklukkan dungeon, orang-orang mulai membentuk berbagai kelompok tempur. Sialnya, Luo Wei malah berniat menyingkirkan temannya yang sudah tembus peringkat T1S. Alasannya klasik, dia yakin kekuatan sebesar itu harus dikuasai kerajaan demi menjaga kestabilan wilayah kekaisaran. Tanpa ampun, Luo Wei memasang bahan peledak kuat untuk menjatuhkannya. Jangan kedip! Kalian harus lihat ini! Saat Yun jatuh, skill dunia cermin menarik jiwanya ke alam misterius di dalam danau. Maju beberapa dekade kemudian, ada geng perundung. Menggantung anak cowok terbalik, menyiksanya, lalu menenggelamkannya ke danau. Jeritan minta tolongnya menembus air sampai ke telinga pahlawan kita di dasar danau. Bocah berkacamata di sana sempat mencoba melerai mereka. Tapi si bos perundung malah mengejeknya habis-habisan. Parahnya, si korban juga ikut-ikutan menyalahkan si kutu buku. Tiba-tiba, BAM Dungeon muncul di sana. Bikin semua orang lari kocar-kacir ketakutan. Meski panik, si kutu buku tetap nekat membebaskan ikatan korban yang masih tergantung tak berdaya. Saat monster-monster dungeon itu muncul dan siap menyerbu, bocah yang tadi tenggelam mendadak bangkit dan langsung melepaskan gelombang kekuatannya. Glacial Impact ditembakkan ke musuh. Anehnya, itu malah jenis skill untuk menyembuhkan target. Lalu sistem muncul, memberitahu kalau dia sama sekali tidak bisa menyembuhkan monster dengan HP penuh. Jelas saja si kacamata jadi frustrasi, parah lihat temannya, malah asyik nge-heal monster beneran. MC kita membuka status bar. Ternyata, dia sudah mengambil alih tubuh lemah Yun, lengkap dengan deretan skill yang serba terbatas. Ingatannya kembali. Dulu dia prajurit hebat yang hancur, lalu skill dunia cermin menarik jiwanya ke dalam alam bawah air ini. Tangisan bocah itulah yang sukses memicu kebangkitannya dalam tubuh baru. Kalian dan aku pasti sepakat kan? Saatnya balas dendam. Pahlawan kita siap memaksimalkan kesempatan kedua ini. Si kutu buku menoleh minta tolong pada Yun. Namun MC kita malah meringis kecewa, menyadari tubuh ini tidak punya skill berguna. Sosok Yun yang dulu dihina semua orang karena cuma bisa merapal mantra biasa. Walau begitu, Yun tetap mantap menaruh sisa harapannya pada skill pembalikan dunia cermin. Sangat penasaran dengan efeknya, dia coba mengaktifkan skill itu. Sistem menolak karena syaratnya belum terpenuhi. Dia arahkan skill ke Goblin, tapi levelnya kerendahan. Lanjut dicoba ke senjata si Goblin. Astaga, hasilnya tetap sama saja gagal. Situasi makin gawat. Overlord cacat level 10 mendadak muncul, membawa segerombolan monster buas di belakangnya. Bocah kacamata itu pucat pasi, ketakutan. Merasa yakin riwayat mereka akan tamat sekarang. MC kita pantang menyerah, menguasai skill dunia cermin. Akhirnya Yunce dengan nekat mencoba melempar skill itu pada salah satu kemampuan ampas miliknya sendiri. Boom! Luar biasa. Dia sukses membalikan sulur tanaman biasa menjadi serangan duri yang brutal. Efeknya langsung bikin gerombolan monster itu kebingungan total. Sampai mereka saling serang sendiri. Di tengah baku hantam itu, sang Overlord cacat malah tumbang dihajar pasukannya sendiri. MC kita akhirnya tersenyum lebar. Skill paling ampas pun bisa berubah jadi kekuatan penghancur dewa. Kalau dibalik, makin bersemangat, Yun siap membalikan skill lainnya. Dia benar-benar dibuat takjub oleh gilanya kekuatan asli dari skill tersembunyi peringkat SS. Daripada cuma dibalik efeknya, skill ini nyatanya mendongkrak total kemampuan secara keseluruhan. Dia sadar bentuk asli kemampuannya punya akurasi yang payah dan durasinya cuma bertahan 1 detik doang. Auranya
Menyala! Dia makin penasaran melihat kengerian apa yang muncul kalau skill lainnya ikut dibalik. Dia langsung mencobanya pada Empowered Strike, mengubahnya jadi Trick Blade yang sukses menambah 10% damage serangan dan durasi aktifnya. Kalian setuju kan? Lewat dunia cermin ini, pahlawan kita resmi bisa memperkuat skill apapun. Sini kumpul. Kita bakal lihat MC kita panen X gratisan dan naik level kilat saat para monster. Malah sibuk saling serang. Tiap level up, MP-nya langsung penuh lagi. Kesempatan emas buat ngetes rentetan skill barunya. Di tengah kekacauan, dia spam Trick Blade ke monster-monster linglung itu. Kemampuan Mirror World terus diaktifkan tanpa henti sampai MP-nya sisa 12. Hasilnya, Trick Blade dapat buff gila. Naik 120% selama 44 detik. Boom, monster raksasa menerjang. Tapi Yun malah maju menghadapinya dengan tebasan super kuat tadi. Nah, di sisi lain, si cowok kutu buku cuma bisa melongo. Jelas kaget, lihat seorang chanter biasa bisa membantai kawanan monster dengan santainya. Dengan Trick Blade, tebasan Yun jadi 2,3 kali lipat, lebih mematikan. Tiba-tiba bam! Dungeon Lord level 21 meledak keluar dari tanah. Tapi MC kita sama sekali nggak gentar. Dia langsung membombardir sang bos dengan serangan duri beruntun. Sialnya, bos itu kebal. Dia membalas dengan ayunan cakar raksasa. Tiba-tiba, si cowok kutu buku nekat melompat maju jadi tameng hidup. Melihat keberanian itu, Yun mendadak teringat. Sahabat lamanya di masa lalu juga selalu mengorbankan diri seperti ini. Sayangnya, perisai itu hancur berantakan. Dan si kutu buku langsung terpental jauh. Yun buru-buru berlari menghampirinya, memberikan mantra penyembuh dan menyuruhnya segera menelan ramuan pemulihan. Berpikir kilat, pahlawan kita menginstruksikan Choji untuk berlindung dan menunggu. Sisa durasi Trick Blade tinggal 8 detik. Yun bergerak cepat membantai kroco-kroco, naik level lagi, dan memulihkan penuh nyawa serta energinya. Dia aktifkan ulang Trick Blade, terus menyerang, terus naik level, sampai energinya terasa cukup buat meratakan sang bos dungeon. Perhatikan baik-baik bagian ini. Di level 12, kekuatan Trick Blade meledak gila hingga 510%. Melaju secepat kilat dari berbagai arah. Yunche menghujani bos itu tanpa henti, sampai monster itu tumbang. Choji hampir jantungan melihatnya. Gimana enggak? Seorang chanter level 5 baru saja meratakan penguasa dungeon sendirian. Bos tumbang, dan dungeon ini resmi ditaklukkan. Waktu Yun sibuk memungut loot yang jatuh, Choji masih bengong dan bertanya gimana dia bisa sekuat itu dalam sekejap. Alih-alih menjawab, pahlawan kita malah nanya apa dia kenal Jo Ben-Ben. Choji kaget banget Yun tahu nama kakek buyutnya. Yun ikutan shock tahu Choji itu keturunan Ben-Ben. Seingatnya, Loe sudah menyingkirkan semua orang yang punya hubungan dengannya. Pahlawan kita berusaha memancing lebih banyak info darinya. Sayangnya Choji mulai kesal dan mogok bicara. Gara-gara Yun sendiri masih merahasiakan identitas aslinya. Choji balik menekan, bertanya kenapa pahlawan kita pura-pura lemah selama ini. Tapi Yun cepat-cepat ngeles. Dia mengajak balik ke sekolah untuk bersiap mengunjungi balai. Peringatan, sadar ada bahaya mengintai, dia memutuskan tetap merahasiakan identitasnya dulu. Kata balai, peringatan langsung memancing rasa penasarannya. Ini jelas kesempatan paling sempurna buat menggali fakta tentang apa yang sebenarnya terjadi. Setelah akhir hidupnya di masa lalu, waktu naik bus rel, Yun baru sadar transportasi zaman sekarang beroperasi pakai material yang diambil langsung dari dungeon. Dia benar-benar takjub melihat banyak barang dungeon kini dipakai sebagai alat kehidupan sehari-hari. Padahal dulu, benda-benda aneh ini mustahil bisa dibawa keluar dari zona bahaya tersebut. Masih penasaran? Dia memunculkan cincin tulang kimera dari sistem. Dulu, semua sisa material bakal menguap begitu saja kalau dungeonnya ditutup. Zaman memang sudah benar-benar berubah drastis. Sampai di balai peringatan, Yun menatap langsung patung Luo Wei yang sok suci. Kini dipuja sebagai pahlawan penyelamat dari bencana dungeon masa lalu. Sejarah palsu itu mencatat kemunculan banyak dungeon serentak, termasuk dungeon tier SSS mematikan yang menyiksa kehidupan warga biasa tiap harinya. Dan parahnya, Luo diklaim sebagai penakluk dungeon-dungeon ini. Parahnya, laki sahabatnya, Los, malah dilabeli sebagai pengkhianat.
Protagonis kita sontak mendidih melihat fitnah murahan ini. Bisa bayangkan rasanya jadi dia, padahal pasukannya yang mati-matian membersihkan dungeon tier tertinggi itu. Tapi namanya malah dijelek-jelekkan sejarah. Di saat bersamaan, gurunya asyik mendongeng betapa menderitanya Luowe saat bertarung. Gurunya juga bilang, berkat bantuan pahlawan Super Dingkun, Luowe berhasil meredam semua pemberontakan. Tapi anehnya, Yunce nggak kenal siapa itu Dingkun. Tiba-tiba bos preman sekolah, Dingsu, muncul dan syok melihat Kiaozi dan MC kita belum tamat. Teman si preman langsung berasumsi kalau pasti ada master tingkat tinggi yang kebetulan lewat dan meratakan dungeon tersebut. Murid-murid lain mulai berkerumun mengelilingi Dingsu. Penasaran banget soal kejadian di dungeon baru tadi. Bikin emosi kan? Dingsu malah menyalahkan Kiaozi sebagai biang kerok masalah. Ikuti terus ceritaku. Karena hari ini kita melihat Dingsu merendahkan Kiaozi di depan patung. Ben-ben yang diinjak pahlawan Dingkun. Tanpa basa-basi, Dingsu langsung membentak Kiaozi dan menuduhnya telah berani menghina sang leluhur. Murid lainnya mulai asyik bergosip tentang pengkhianat Kiawan. Sang guru pun turun tangan. Memaksa Kiaozi meminta maaf sambil mengungkit belas kasihan keluarga pahlawan. Ia menegaskan tak akan ada yang mau menolong keturunan seorang pengkhianat. Saat Dingsu makin berulah, protagonis kita melesat maju, menendang Dingsu, dan melindungi Kiaozi dari bahaya. Semua murid langsung syok berat. Bagaimana bisa jagoan level 5 biasa menjatuhkan Dingsu dan meremehkan keluarga pahlawan yang hebat. Dingsu yang murka langsung mengejek Yun sebagai samsak hidup, lalu menyuruh gengnya menyerang bersamaan. Tapi jagoan kita santai saja. Sekali serang, pukulan presisinya langsung meratakan Dingsu beserta seluruh gengnya. Keturunan pahlawan itu langsung bungkam setelah tumbang dengan mudah. Membuat seisi ruangan kembali bergosip ria. Perhatikan baik-baik adegan ini. Dingsu yang super murka mengaktifkan kemampuannya dan memanggil palu tempa api. Tapi tokoh utama kita jeli melihat celah. Langsung membantingnya ke lantai lewat satu pukulan telak. Suasana mendadak hening saat penjaga aula datang. Memberi peringatan tegas bahwa perkelahian sangat dilarang di sini. Sang guru yang kesal langsung menegur sikap jagoan kita. Lalu mengeluarkan senjatanya demi segera mengembalikan ketertiban. Dengan sangat tenang, Yun menghancurkan senjata itu memakai cincin tulang cimera miliknya. Ia menantang sang guru bersikap adil, menyindirnya memihak Dingsu. Pamer kekuatan cincin epiknya. Pahlawan kita sukses memaksa guru itu setuju menyelidiki masalah ini. Secara adil. Dalam hati, Yun tersenyum. Cincin dari penguasa level 21 ini ternyata sanggup mengintimidasi guru level 32. Alhasil, sang guru terpaksa melepaskan Yun dan Choji dari aula. Di dalam, guru memanggil penyembuh untuk merawat Dingsu. Saat di luar, jagoan kita merenung sedih. Setelah kejatuhannya, tak ada klan yang selamat dan Ben-Ben disingkirkan Dingkun. Sangat penasaran. Ia langsung meminta Choji menceritakan kisah tentang sosok yang dijuluki pahlawan Dingkun. Choji menjelaskan bagaimana Dingkun menemukan rencana pengkhianat Yun, lalu memimpin pasukannya menuju dungeon. Peringkat S, jagoan kita seketika ingat soal penyergapan yang bertujuan melenyapkan seluruh klannya. Choji lanjut bercerita bahwa Dingkun langsung dipromosikan. Raja menjadi pahlawan legendaris yang berjuang bertahun-tahun melindungi dunia dari tragedi dahsyat, seperti bencana besar Winterland. Kalian pasti sepikiran denganku kan? Kenyataannya protagonis kita lah yang menyelesaikan krisis Winterland, bukan si Dingkun. Meski begitu, ia penasaran soal senjatanya. Choji menceritakan legenda pedang awan mengalir. Pedang yang katanya dipakai Dingkun untuk mengalahkan Yun. Fakta ini bikin pemuda kita makin emosi. Prestasinya dicuri habis-habisan. Dan pedang kesayangannya malah berakhir jadi bagian dari legenda palsu orang lain. Dengan semangat membara, Yun bertekad kuat akan menghancurkan Dingkun. Sementara di luar kompleks Gading, penjaga berpatroli. Tapi saat melihat Yun dan Choji, para penjaga itu cuek saja dan berlalu. Choji yang super panik menyarankan mereka mundur. Sangat khawatir melihat kerumunan penjaga yang bertugas. Tapi pahlawan kita teringat satu hal. Dingkun menghabiskan sebagian besar waktu dan sumber dayanya di dungeon elit.
Padahal di era ini, orang tak bisa sembarangan keluar masuk dungeon. Pasti butuh izin khusus. Protagonis kita pun sangat yakin keluarga Ding pasti memiliki akses spesial itu. Ia makin penasaran soal pengamanan ketat ini. Choji menjelaskan, keluarga Ding punya dungeon pribadi di properti mewah mereka. Zaman sekarang, elit berkuasa bisa bebas memperjualbelikan dungeon tingkat rendah. Sebuah kemewahan mutlak untuk kaum berprivilege. Choji menambahkan, Dingshu bisa naik level kilat karena terus membasmi monster di dalam dungeon keluarganya. Sementara siswa biasa hanya bisa meratapi nasib mencari poin dari dungeon fasilitas sekolah. Faktanya jelas, semakin kaya dan berkuasa seseorang, pasti semakin tinggi level tempur mereka. Lulusan biasa, tamat di level 15 hingga 20, lalu kehilangan akses ke dungeon setelah mereka lulus. Hanya pekerja yang berkaitan dengan dungeon yang bisa mencapai level 30-an saat menyentuh usia parubaya. Para penjaga keluarga Ding saja nyaris level 30, dan yang lebih hebat dari itu, biasanya. Jadi, bagaimana menurut kalian menyadari butuh izin khusus untuk masuk dungeon? Jagoan kita memikirkan langkah epik selanjutnya. Choi sangat panik dan terus memohon agar mereka segera pergi. Tapi tetaplah kau dan aku tahu, dia tak sabar menghadapi Dingkun dan Liamati. Lagi pula, para penjaga jelas tidak bisa mengawasi seluruh area rumah sebesar ini. Waktunya beraksi! Jagoan kita melompati tembok itu dan menyadari betapa parahnya sistem keamanan mereka. Chuji masih ragu, namun jagoan kita langsung menarik tangannya. Dia bertanya, apa Choi sungguh ingin berubah? Choi tentu saja mau, tapi merasa harus masuk ke sebuah gilda dulu. Yun menegaskan bahwa menunggu tak akan mengubah apapun. Dia melangkah pergi, membiarkan Choji mengambil keputusannya. Terdiam sejenak, Choji akhirnya bangkit dan menyusul. Tanpa membuang waktu, jagoan kita menarik Choji, dan mereka berdua melompat masuk ke area. Mereka sampai di ruang bawah tanah pribadi keluarga Ding. Di sana terdapat monster level 6 hingga 8. Tempat ini memang jauh lebih sulit. Tapi anehnya jumlah monster sangat sedikit. Perhatikan baik-baik, pahlawan kita menyuruh Choji melawan salah satu monster secara langsung. Dengan tangan gemetar, Choji mengangkat perisainya. Awalnya sangat berat, tapi dia berhasil menahan serangan kuat itu. Jagoan kita bersorak menyemangati, memastikan dia akan selalu melindungi punggungnya. Keberaniannya pun muncul. Choji balas menyerang dan akhirnya sukses merobohkan satu monster. Pahlawan kita menyadari satu hal, Choji sangat berbakat. Hanya saja, sifat paniknya membuat dia selalu main aman. Luar biasanya pemahaman posisi pertahanan anak ini sangat jenius, sehingga dia bisa menghindari serangan telak. Setiap kali Choji mulai goyah, Yuncha dengan sigap mengambil alih pertarungan. Begitu pertarungan selesai, Choji terkejut melihat levelnya naik. Jagoan kita menjelaskan bahwa poin pengalaman dibagikan berdasarkan besarnya kontribusi. Kalau Choji hanya berdiam diri, dia tidak akan dapat pengalaman apapun. Meskipun Yuncai membereskan semua monsternya, Chai mengaku menyebar rata poin atributnya. Tapi teman kita menjelaskan kelas perisai seharusnya fokus penuh pada kelincahan. Ternyata strateginya sengaja dibuat rata, demi memperbesar peluang diterima masuk dalam kelompok manapun di sekolah. Kau pernah terpikir soal ini? Pemain perisai yang lambat selalu diabaikan dan monsternya dicuri. Pemain lain. Jagoan kita membalas. Naik kelas lanjutan setelah level 60 itu butuh alokasi atribut khusus. Contohnya kelas benteng bestian yang membutuhkan 60 stamina dan 90 pertahanan. Jadi pembagian acak jelas gagal total. Choji langsung pesimis bisa mencapainya. Tapi Yuncha memotivasi dia untuk menembus batas, sambil merenungkan kemajuan luar biasa miliknya sendiri. Sang protagonis akhirnya sadar kelas pendukungnya kembali aktif berkat kekuatan skill dunia cermin. Menariknya, kemampuan dunia cermin itu ternyata bisa ditingkatkan, membuka potensi tak terbatas sambil Yun terus membantai monster di sana. Satu sabetan lagi! Durasi pisau triknya memang habis, tapi dia tetap berhasil menghancurkan musuhnya. Napasnya tersengal parah. Tubuhnya yang sekarang benar-benar belum siap untuk pertarungan panjang. Tanpa henti seperti ini, meski begitu,
Dia menembus level 17. Hadiah poin atribut dan pengalaman dunia cermin pun dikantongi. Awas, penjaga keluarga Ding tiba-tiba mendekat. Jagoan kita langsung melompat ke atas untuk menghindari deteksi mereka. Melihat monster yang tersisa, tinggal sedikit. Choji langsung berbisik menyarankan untuk segera mundur. Pahlawan kita mengangguk setuh. Menghitung durasi pisau trik sambil bersembunyi ternyata sangat merepotkan. Dia juga sadar, tidak semua skill kebalikan efektif dipakai dalam pertarungan. Sialnya, dia masih butuh 30% poin pengalaman lagi demi meningkatkan level dunia cermin. Rasa penasarannya memuncak. Akan seberapa gila kekuatan keahlian itu saat mencapai level 2 nanti? Satu-satunya jalan adalah menghabisi sang penguasa. Yunca bergerak makin dalam, menembus area penjagaan yang semakin gila ketatnya. Tebak apa yang mereka temukan? Sang penguasa Dungeon sedang terikat dan dikendalikan. Mata Choji membelalak kaget. Ini pengalaman pertamanya melihat monster sehebat itu ditundukkan. Sedemikian rupa, maju sekarang sama saja mengundang bahaya karena penjaga sangat ramai. Pilihan terbaik, bereskan para penjaga itu satu persatu. Memakai topengnya, dia melumpuhkan satu penjaga patroli yang saking ketakutannya langsung bersedia. Buka mulut! Jadi kemana kau dan aku pergi selanjutnya? Ruang kerja guru tua? Demi tumpukan kartu izin, kumpul sini. Kalian dan aku bakal saksiin petualangan gila. Dia ngotot jujur karena lihat guru tua dan pengawal pergi bawa kartu izin sementara itu. Tanpa akses, mustahil banget buat siapapun nembus keamanan ini. Yun langsung maksa dia keluarin semua barangnya. Mastiin nggak ada satupun rahasia yang disembunyi. Nah, pas di luar, penjaga curhat kalau keluarga Ding itu serakah banget. Nimbun semua barang berharga dan nyisain barang biasa aja. Asiknya, pahlawan kita sukses pelajari skill baru dari buku penjaga. Mereka merayap ke area dalam, nggak ada penjaga di sini. Karena semua orang di dalam selain Dingsu, itu level 30 ke atas. Kartu izin incaran ada di dalam. Tapi, masalahnya, si kepala keluarga yang level 42 lagi nongkrong di sana, untungnya, tuan tua dan kepala ketiga yang levelnya di atas 50 lagi keluar kota. Bra, penjaga langsung pingsan. Dan jagoan kita nekat balik ke dungeon sendirian. Buat pancing keluar kepala keluarga. Sampai di depan bos dungeon yang diikat. Ternyata penguasa itu dikurung rantai tingkat tinggi demi jaga kestabilan ruangan dungeon. Sekarang perhatikan. Baik. Pahlawan kita melumpuhkan penjaga kesepian dengan cepat. Dan tebak. Dia berhasil rampas rantai tempur level 60. Raja Dungeon akhirnya bebas dan mulai bangkit. Kekacauan super gila bakal segera pecah nih. Sementara di luar, kepala keluarga Ding mulai kirim pasukan penjaga masuk ke dungeon. Sukses bikin rusuh, anak muda cerdik ini sekarang siap nyusup ke kediaman dalam dengan jalan lebih mulus. Di area pintu masuk kompleks keluarga Ding, kepala keluarga kedua Ding Hao keluar dari mobilnya bareng Ding Su yang cantik di sebelahnya. Dia jalan ke mobil berikutnya dengan sopan bukain pintu buat Yunsa dan asistennya. Nyambut mereka gaya formal banget. 2, tanpa babi bu, Ding Hao nendang penjaga di dekatnya sebelum bawa tamu masuk. Chao Zi ngintip kejadian itu dari jauh. Yunsa tiba-tiba muncul dan jelasin kalau bos dungeon di dalam itu level 30. Jadi mustahil nangkap dia hidup-hidup. Bikin kerusuhan itu wajib, biar perhatian terpecah dan kepala keluarga jadi super sibuk, katanya ke Chao Zi. Chao Zi bersedih, dia ngaku kalau penjaga yang ditendang tadi itu sebenarnya pamannya sendiri. Anak kita baru tahu kalau di masa lalu, keluarganya hancur lebur demi bebas dari rentetan penghinaan yang lebih parah. Beda nasib, keluarga Shou nahan aib bertahun-tahun dan atas perintah Ding Kun. Perundungannya makin menjadi-jadi. Akhirnya, keluarga Shou sekarang benar-benar jadi ngemis bergantung penuh pada keluarga Ding. Terpaksa harus pahami mood mereka dan pasang wajah memelas murni cuma demi bertahan hidup. Kata Chao Zi, ayahnya dulu coba ngelawan tapi malah hilang ingatan dan pamannya kini sekadar kacung buat keluarga Ding. Kalian pikir dia mundur? Salah! Pahlawan kita tetap nekat menerobos ke dalam. Chao Zi panik. Dia ngingetin kalau ayah Dingsu yang super kuat level 42 ada di dalam. Tapi Yunsa tetap santai, bilang orang yang takut risiko dan kebanyakan mikir nggak akan pernah maju. Dia tegasin ke Chao Zi, kalau beneran mau ubah nasib buruknya, dia wajib bertindak sekarang.
Chao Zi bimbang, ragu banget apa mereka beneran sanggup ngelawan keluarga yang kekuatannya ngeri begitu. MC kita senyum dan berani bilang siap lawan seluruh kekaisaran. Tanpa babi bu, dia lompat mantap ke istana dalam. Di dalam, kepala keluarga kedua dapat laporan gawat. Bos dungeon beneran udah ngamuk brutal. Yunsa nawarin buat pulang aja. Tapi Ding Hao nyantai bilang kakaknya pasti bisa beresin kekacauan. Itu dengan cepat. Dia sombong cerita kalau tuan tua dan saudara ketiganya lagi dalam perjalanan. Bahkan kakek pahlawan mereka yang terkenal pun ngebet banget pengen ketemu dia. Di teras, anak kita penasaran. Apa kakek ini si pahlawan legenda Dingkun yang terkenal? Dia baru sadar kalau marga Yunsa itu ternyata sama persis dengan namanya. Yakin statusnya pasti penting. Dia ngedap-ngedap ke ruang kerja, diam-diam mencari kartu izin. Walau Zong nggak nemu kartunya, dia malah jackpot dapat buku harian dan buku skill level tinggi. Asiknya lagi, dia dapat skill baru. Aura perlambatan yang bisa ngurangin kecepatan musuh sampai 20%. Sementara di luar, Chao Zi lihat penjaga ngepung area dalam. Bikin dia cemas parah, mikirin keselamatan protagonis kita. Sempat mikir buat kabur aja. Tapi kenangan penderitaan keluarganya langsung menahan langkahnya. Bisa kalian tebak akhir episodenya? Chao Zi nekat teriak heboh ngeco penjaga. Ngasih pengalihan super epic buat pahlawan kita. Ayo, ikuti aku. Melihat peluang bagus, Yunsa langsung melompat keluar jendela. Dia berteriak heboh. Memastikan semua orang tahu, dia sudah merampas rantai dan buku keterampilan itu. Lalu, dia menggunakan dunia cermin, mengubah aura perlambatannya menjadi kecepatan kilat, menyadari targetnya kabur ke ruang bawah tanah. Ding Yi murka dan memerintahkan penjaganya mengejar. Tanpa ragu sedikit pun, Yunsa mengincar sang bos ruang bawah tanah demi meningkatkan kemampuan. Sermina, kebetulan sekali, bos itu sedang dalam kondisi sangat lemah. Setelah dihajar Ding Yi, peluang sempurna untuk menyerang. Yunsa mendengar keributan di luar, tapi Ding Hao mengira itu cuma ulah pencuri amatir biasa. Sementara itu, Ding Yi bergerak cepat di dalam ruang bawah tanah, memimpin pasukannya maju, menyuruh para perampok dan pemanahnya merangsek maju. Tapi tunggu dulu, Yunsa terlalu lincah. Kecepatannya yang tak masuk akal membuat pemanah level 30 kesulitan. Menggeharnya, pemuda tangguh kita langsung berhadapan dengan penguasa ruang bawah tanah yang kini sangat lemah. Dan Tersehe melihat celah emas ini, dia menjaga kecepatannya, berniat menghabisi bos lemah itu dengan satu serangan mutlak. Perhatikan baik-baik bagian ini. Saat musuh mendekat, pahlawan kita menebar duri kekacauan, membuat penjaga saling serang. Sangat mudah! Dia menyelinap di antara mereka, menertawakan betapa buruknya kerjasama tempur tim itu. Pertarungan super kacau antara penjaga dan pemuda kita terus berlangsung sampai Ding Yi akhirnya muncul. Lengkap dengan zirah dan kapak besarnya, Ding Yi menerjang maju. Tapi Yunsa tetap tenang. Dia memanggil rantai tingkat tinggi. Kekuatan level 60 ini masih sangat menakutkan. Menghancurkan segel dengan rantai epik itu. Pahlawan kita menghujani bos itu dari segala arah dan akhirnya menaklukkannya dengan gemilang. Kemenangan luar biasa. Yunsa berhasil mencapai level 20 dan skill dunia cerminnya naik tingkat tepat saat Ding Yi dan pasukannya siap menyergap. Pahlawan kita lenyap begitu saja. Benar-benar gila. Setelah mengaktifkan skill anehnya, dia malah tersedot ke dimensi cermin. Menyadari punya waktu setengah jam untuk bereksplorasi, Yunsa terbelalak melihat dunia di dalam cermin ini benar-benar terbalik sempurna. Awalnya, dia mengira para penjaga di dimensi ini cuma ilusi optik belaka. Tapi itu salah besar. Saat memungut serpihan cermin, ternyata barang ajaib itu bisa dibawa pulang ke dunia nyata. Dan sekarang, skill dunia cerminnya sudah menyentuh level 2. Pemuda kita sadar, dia bisa menjarah apa saja dari sini. Dia membuka layar statusnya, melihat deretan kekuatan baru. Kalian sadar kan? Semua kemampuannya kini terbalik. Sayangnya, beberapa kemampuan dasar yang sangat penting masih terkunci rapat. Jadi dia belum bisa memakainya sekarang. Berpikir cerdas, pahlawan kita langsung menyusun kombinasi jurus mematikan untuk memaksimalkan potensi kelas barunya ini. Tiba-tiba, roh-roh melayang di udara dan berubah wujud menjadi pasukan andit yang menyeramkan. Tanpa ampun,
Pemuda kita langsung menghajar satu andit, dan sistem mengizinkannya membuat kontrak dengan makhluk itu. Dia langsung paham. Setelah ditaklukkan, andit ini bisa dipanggil ke dunia nyata layaknya serpihan cermin tadi. Ini jelas membuka peluang gila. Sementara itu, di dunia nyata, ruang bawah tanah perlahan lenyap. Dinggi bersama penjaganya cuma bisa berdiri kebingungan mencari keberadaan Yunsa. Mereka sempat menebak itu skill siluman pencuri. Tapi teori itu langsung dibantah mentah-mentah. Sanggat Kesol Dinggi memarahi anak buahnya karena membiarkan penyusup lolos ke hutan epik. Pahlawan kita tiba-tiba muncul tepat di belakang mereka saat durasi cerminnya habis. Dinggi spontan berteriak menyuruh pasukannya untuk menyerang. Tapi protagonis kita langsung memanggil pasukan andit bayangannya ke medan pertempuran. Semua orang panik. Walau seorang penjaga menyadari andit itu cuma level 20. Saat Dinggi berteriak memberi komando tangkap, Yunsa sudah kabur dengan santainya. Begitu sampai luar, pemuda kita mengakui pasukan anditnya belum terlalu kuat. Tapi, sukses mengikat kontrak dengan 20 andit terkuat sudah bikin dia sangat kegirangan. Dia juga baru tahu, jarak jelajah dunia cermin hanya 200 meter. Sangat membatasi ruang geraknya di dimensi itu. Bertekad memaksimalkan kekuatan gila ini, dia berencana mengeksplorasi dunia cermin dari berbagai tempat berbeda ke depannya. Dan disitulah kita berhenti. Qiaozi tertangkap. Kalian pasti penasaran kelanjutannya. Bergerak kilat, Yunsa langsung menumbangkan penjaga dan menarik Qiaozi pergi. Situasi aman. Yuk, ikuti pahlawan kita pulang. Hitung semua harta rampasannya dan siapkan rencana gilanya. Sementara itu, pasukan keluarga Ding masih sibuk bertarung melawan para monster abadi. Walau dihancurkan berkali-kali, monster itu terus bangkit. Sampai akhirnya Dingge, tetua ketiga keluarga Ding muncul, dan boom, dia menyapu bersih semua monster itu dalam sekejap mata. Dia santai saja menjelaskan kalau makhluk panggilan ini mengonsumsi mana dan bakal lenyap jika terus-terusan dihancurkan. Beralih lokasi, di aula utama Ding Hao panik dan membungkuk minta maaf. Dia melapor kalau si penyusup berhasil kabur lewat jendela. Sang tuan besar langsung murka. Kesal karena mereka sama sekali tidak sempat melihat wajah pelakunya. Dingo buru-buru mencairkan suasana. Bilang kalau Yunsa sudah sepakat untuk mengeksplorasi dungeon pahlawan mereka. Tetap saja, sang guru tua memerintahkannya untuk memburu si penyusup dan memeriksa total barang apa saja yang hilang. Di sisi lain, Yunsa tersenyum puas. Dia sudah mengantongi izin. Dan sekarang, tinggal mencari orang untuk membawanya masuk ke dungeon pahlawan. Kembali ke markasnya, MC kita akhirnya resmi menyentuh level 20. Meski cincin tulang cimeranya nyaris hancur, dia sukses memanen lebih dari 10 buku skill baru. Semuanya skill tipe support. Tapi dia sudah menguasai lagu pertempuran yang bisa diubah jadi perisai absolut. Memikirkan masa depan, protagonis kita berencana menggunakan deretan skill ini untuk melipat gandakan atributnya. Tujuannya? Tentu saja untuk menghancurkan musuh berlevel sama hanya dengan mengandalkan statistik murni. Dari drop item boss dungeon sebelumnya, dia juga mendapat bonus sebuah Zira Satria Usang, berkat dunia cermin yang naik ke level 2. Monster panggilan undead miliknya kini semakin gila kekuatan tempurnya. Tapi, ini jelas belum cukup bagi pahlawan kita. Dia sadar harus menembus level 50 dan mengikat kontrak dengan monster undead peringkat S. Kalau mau punya peluang melawan sosok kuat seperti pahlawan Ding Kun, Yunsa menenangkan Chozi, bilang keluarga Ding tidak sempat melihat wajah mereka. Jadi sangat aman dari kejaran. Dia lalu bertanya, apakah ada dungeon khusus tempat bernaungnya sosok petarung legendaris yang telah gugur? Auzi ragu sejenak, lalu mengaku kalau dungeon akademi sangat cocok. Tapi dia memperingatkan bahwa menyusup ke sana sungguh mustahil. Tapi tenang kawan, protagonis kita selalu punya trik tersendiri. Dan benar saja, di ruangan sang guru akademi, MC kita langsung menyogoknya pakai 2 buku skill. Sang guru mengaku tidak bisa janji banyak. Tapi dia membocorkan kalau sebuah dungeon baru saja dibuka khusus untuk murid tingkat akhir. Dia menjelaskan bahwa murid manapun bebas bergabung, asalkan punya surat rekomendasi guru. Berkat dukungan sang guru,
MC kita lolos dan langsung berdiri di depan gerbang dungeon Academy. Di sana, para murid lain sedang heboh menyusun strategi. Saat Yunsa memantau area itu, instingnya mendadak berteriak kalau ada yang salah. Dia baru tahu kalau dungeon mewah ini ternyata adalah sumbangan sang pahlawan untuk Akademi. Wajah Chauzi menegang, lalu membongkar rahasia bahwa disinilah tempat sang pahlawan dulu mengeksekusi para sosok yang dicap pengkhianat. Namanya Chuan. Instruktur Akademi langsung memperingatkan soal tingkat bahaya dungeon ini dan menugaskan murid bernama C untuk mengawal mereka. Si C ini mulai menggerutu kesal, lalu memerintahkan protagonis kita dan Chauzi diam di barisan belakang. Kalian pernah merasakan aura mencekam? Nah, pahlawan kita juga merinding parah melihat bahaya dari dungeon level tinggi ini. Saat masuk, C malah asyik menyapa Yun dan Yunyin. C mengejek status kelas rendah mereka, lalu menatap tajam ke arah Yun dan Chauzi. Menyindir kalau mereka berdua sama payahnya. Dengan sangat sombong, C mengaku jauh lebih semangat kalau di dekat cewek. Lalu menyuruh Yun dan Yunyin menempel padanya. Temannya langsung mengingatkan kalau duo cewek itu sudah tembus level 30, alias beda kasta, tapi mengejutkannya, Yun dan Yunyin justru melangkah mendekati MC kita. MC langsung mengenali Yun sebagai tamu yang sempat dilihatnya di rumah keluarga Ding. Dan jadi penasaran tujuannya, Yun dengan santainya memuji suara MC. Bilang sempat melihatnya di aula utama. Lalu berbisik bahwa dia sebenarnya mengenali MC saat penyusupan kemarin. Super Keiji! Protagonis kita sampai heran bagaimana cewek ini bisa menebak secepat itu. Usai mengganti perlengkapannya, Yun dan Yunyin pun langsung melanjutkan penjelajahan. Coba kalian pikirkan. Ini berarti Dingsu kemungkinan besar juga sudah mengenali suara MC sejak kemarin. Kini, MC bertekad membalas kebaikan Yun karena menjaga rahasia identitasnya. Sini kumpul. Kita mulai dengan MC kita yang santai, tapi sadar betul ada firasat buruk di dungeon ini. Yunsa berterima kasih sih, tapi dia kelewat pede dan bilang nggak usah panik sama levelnya sekarang. Melihat interaksi itu, kelompok Z langsung melongo dan mengerubungi Yun demi bisa kenalan sama Yunsa. Jelas aja jagoan kita nyuekin kepo mereka dan asyik jalan terus ke dalam dungeon. Si Z sama gengnya ngotot parah bilang Yun dan Kyozi dilarang keras jalan berdua doang. Gengsi dong. Z sok pamer bilang dia dekat sama Yunsa. Jadi mustahil levelnya kroco. Dia langsung nyuruh timnya fokus panen kristal aja dan ninggalin beban level rendah kayak mereka. Lagi pula ada suara darurat. Dalam hati, Z licik ini berharap MC kita kena batunya. Pindah! Adegan, Dingsu ngebut ke pintu masuk dungeon dan langsung interogasi guru soal tim barusan. Dia masih ingat jelas betapa para tetua meremehkannya saat dia ngelapor kalau Yun dan Kyozi nekat menyusup ke markas mereka. Bapaknya malah mikir Dingsu cuma baper soal insiden di aula. Apalagi ketua keluarga ngotot kalau mustahil murid biasa bisa tembus penjagaan super ketat itu. Ketua ketiga minta bukti nyata. Dan Tuan Besar menolak omongan Dingsu mentah-mentah. Nah, perhatikan ini. Saking putus asanya cari validasi, Dingsu nekat memaksa guru agar dia bisa masuk dungeon. Balik ke Yunjong lagi asyik bantai monster, tiba-tiba satu monster ngamuk brutal. Jerak cepat. Kyozi langsung spam perisai. Buat Yun sambil teriak ngasih buff buat naikin kemampuannya. Berkat buff supportnya, MC kita sukses menumbangkan monster itu. Hasilnya, Yun langsung tembus level 21. Dan Kyozi naik ke level 11. Skill andalan Kyozi barusan, itu hasil jarahan dari buku keluarga Ding. Bikin dia jadi support paling OP. Hadapi musuh badak. Lanjut jalan, jagoan kita tiba-tiba kepikiran monster super langka yang bernama binatang obsidian. Kalahkan makhluk itu, dan dia bisa ngedrop skill tarikan gravitasi yang cocok banget sama skill. Terbaliknya, dia juga super hype nyari lokasi epic tempat seorang petarung legendaris pernah gugur. Dan sampailah mereka di ngarai pilar kristal. Sarang utama bagi sekawanan binatang batu bercahaya elit, Yun langsung sadar monster ini udah geser sejauh 1 kilometer, fix ini tipe pengembara. Beda dari kroco biasa. Makhluk ini bisa bebas keluyuran dan punya raw power yang gila. Kalian pasti mikir, gampang. Tapi sumpah, di masa lalu ngelawan makhluk gila ini murni tindakan nekat. Mereka sampai bisa keluar dari dungeon dan bikin semua orang trauma ketakutan.
Tapi sisi baiknya, kalau berhasil ngalahin mereka, bayarannya itu EXP. Tumpah-tumpah dan loot yang jauh lebih dewa dari musuh biasa. Binatang batu bercahaya ini alot banget. Jadi Yun milih buat ngetes ombak, mengukur kekuatan mereka duluan. Dan dia langsung sadar kalau monster ngeselin ini bisa terus-terusan nge-heal diri sendiri. Pas para monster ini nyerang, perisai sekuat punya Xiaoji aja nggak sanggup nahan serudukannya. MC kita kena damage parah, karena speed doang nggak mempan buat ngehindar. Terpaksa mundur, dia manggil pasukan undead buat tameng dan mutusin ngandelin buff pertahanan dari level up Xiaoji barusan. Flashback dikit ke zona grinding santai, Xiaoji maju jadi samsak buat nahan beberapa monster. Pahlawan kita merhatiin rata-rata kelas lain tuh cuman ngumpet aman di belakang shielder. Sejak panen di dungeon keluarga Ding, Xiaoji udah numpuk poin di pertahanan, plus pakai armor hasil looting mereka. Sekarang dia udah punya semua core skill buat jadi shielder garis depan yang op. Yun beneran ngelatih dia cara ngayunin perisai ke arah serangan yang masuk. Masih amatir, Xiaoji ninggalin celah fatal dan langsung dipukul mundur sampai nabrak kristal. Protagonis kita langsung maju bantai monster itu dan ngingetin Xiaoji buat selalu awas sama serangan combo. Dia nyemangatin bestinya ini buat selalu ngecek posisi teman setim di belakang. Duet maut ini sukses bantai banyak monster. Yun tembus level 22 dan Xiaoji level 15. Puncaknya, Xiaoji sukses unlock skill armor perisai yang ngasih pertahanan ekstra tebal buat shield. Jadi, gimana menurut kalian? Lewat buff segila ini, mereka udah benar-benar siap meratakan monster pengembara itu. Di sisi lain, sekumpulan guru lagi serius mantau pergerakan monster-monster itu dari dataran tinggi. Bersiaplah, kalian dan aku akan melihat kekacauan epik ini. Para guru ragu untuk maju. Mereka sangat waspada terhadap monster mengerikan yang berkeliaran. Satu guru ingin tinggal, namun Yunche maju dengan berani. Dia dan Xiaoji siap mengawasi monster tersebut. Dia yakin sinyal ini berhubungan langsung dengan para monster. Dua guru saja jelas tidak cukup untuk misi penyelamatan ini. Terkesan dengan keberaniannya, para guru pun setuju. Tapi ingat, jangan berani mendekat. Tentu saja. Pahlawan kita tersenyum tipis. Tidak ada monster yang bisa lolos darinya. Yun langsung menyerang monster pengembara itu. Sementara Xiaoji sigap mendukung dari belakang. Boom! Satu celah terbuka, dan monster itu tumbang. Namun, kekuatan masa lalunya masih terasa sangat jauh. Ya, meskipun dunia cermin sudah meningkatkan serangan miliknya secara drastis, basis serangan kelas pendukungnya tetap saja lemah. Dia terus menumbangkan monster dan naik level. Dapat barang jatuhan epik berupa pedang kristal. Semoga ini menutupi serangan dasarnya yang lemah. Dia agak mendesak kecewa. Tidak ada buku keterampilan gravitasi, tingkat jatuhnya pasti sangat gila dan sangat langka. Tiba-tiba, sinyal darurat abu-abu milik para guru meledak di atas langit. Sekarang, perhatikan baik-baik. Guru Leli mati-matian melindungi para murid di sudut sempit dari kepungan monster. Sementara itu, yang lain hanya bisa menonton cemas di balik perisai. Penasaran dengan keributan, Yun bertanya apa yang terjadi. Seorang guru menjelaskan situasinya. Sinyal itu berasal dari dalam gua tempat para korban malang sedang terperangkap. Guru itu memohon bantuan, dan Yun langsung memakai kekuatannya untuk memberi peningkatan pada kelompok. Bersama Yun Yin, monster-monster pengembara itu disapu bersih dengan sangat mudah. Dari jauh, pahlawan kita kagum melihat perlengkapan epik mereka. Rasa ingin tahunya tentang gua itu semakin memuncak. Dia menyuruh Choji tetap siaga bersama yang lain. Lalu melesat pergi untuk melakukan penyelidikan. Masuk ke dunia cermin, Yunche sadar dia bisa bolak-balik sesuka hatinya. Hal gila yang tak bisa dilakukannya sejak insiden melawan keluarga Ding. Di dunia cermin, dia melihat manusia memiliki bayangan. Sementara monster tidak. Melihat jejak monster, dia yakin 100% bahwa dialah satu-satunya manusia fisik di dimensi ini. Menyusup masuk ke dalam gua, dia menemukan kelompok Z. Mungkinkah mereka yang memancing kawanan monster untuk berkumpul di zona berbahaya ini? Terbakar rasa penasaran. Dia melangkah makin dalam untuk mencari tahu penyebab kekacauan itu. Hingga akhirnya, matanya menangkap sesuatu yang tidak normal. Kalian pasti bisa menebaknya, kan? Z masuk ke sini demi mendapatkan biji kristal khusus yang sangat langka. Lupakan kristal biasa. Biji kristal ajaib ini
punya nilai yang benar-benar tidak masuk akal. Bahannya bisa dibuat senjata epik kelas atas. Harganya jelas berkali lipat lebih berharga dari emas murni. Saat Yun menyentuh biji kristal itu, sebuah pencerahan muncul. Asal ada permukaan cermin, dia bisa kembali ke dunia nyata. Dia pun memutuskan untuk menggali lebih jauh. Pahlawan kita sadar, satu kali panen biji ini saja bisa membuatnya menjadi miliarder mendadak. Di dunia nyata, Yun dan Yunyin terus menerjang maju, membantai kawanan monster demi membuka jalur penyelamatan epik. Begitu mencapai para sandera, mereka meneriakkan peringatan keras. Tetap fokus dan waspada. Pertarungan untuk kabur baru saja dimulai. Tapi, sial! Belum sempat mereka bernapas, gelombang monster baru muncul dan mengepung tempat itu. Kembali ke dimensi cermin, Yun Che sukses menemukan intinya. Ini adalah harta karun absolut terbentuk dari saripati murni area ini. Nilainya benar-benar tak ternilai harganya. Dia menyimpannya secepat kilat. Item sakti ini memberikan peningkatan stamina super dan percepatan pemulihan mana. Hal paling gila adalah diskon serangan cahaya dan listrik sebesar 20%. Status berbasis persen seperti ini sangat langka. Bahkan di antara peralatan level dewa, pahlawan kita langsung waspada. Logikanya, harta super langka seperti ini pasti dijaga oleh monster tingkat tinggi yang sangat mengerikan. Tanpa ragu, dia menyerap inti sakti tersebut. Namun gawatnya, proses ini memakan 10 menit waktu aktif dunia cermin miliknya. Percayalah, kalian dan aku belum siap. Monster raksasa penguasa telah turun di dunia nyata. Ikuti terus ceritanya. Kita akan melihat munculnya bos tersembunyi, tingkat penguasa yang sangat gila. Bos langka ini jelas jauh melampaui level kemampuan guru manapun di ruangan itu. Murid dan guru berlindung di balik perisai. Tapi kepanikan pecah saat monster liar mulai menyerang tanpa ampun. Yunsa mencoba menenangkan keadaan, memberi saran jalan keluar melalui ngarai di depan sana. Dia mengaktifkan sihir penguat, dan Leli memimpin formasi kelompok maju, menembus pertahanan para monster. Sayangnya, bos monster itu tiba-tiba mengeluarkan raungan perangnya. Suaranya memanggil lebih banyak monster liar dari kegelapan, sekaligus memberi mereka tambahan kekuatan yang luar biasa. Monster-monster itu makin ganas, membuat satu guru langsung tersingkir dari kerasnya pertempuran. Di tengah kekacauan, Yunsa berteriak agar tim perisai dan penyembuh terus saling menjaga. Tiba-tiba, seorang guru panik dan nekat kabur sendirian, menerobos kerumunan monster di sana. Leili dengan cepat meneriaki para pencuri agar tidak mengikutinya. Dia memperingatkan bahwa trik menyelinap mereka tak akan bertahan lama untuk bisa selamat. Nahasnya, bos penguasa melancarkan serangan dahsyat, menumbangkan si guru, dan ngarai di depan runtuh menutup semua jalan. Perhatikan baik-baik momen ini. Saat bos penguasa menyiapkan serangan kedua, Yunsa dan Yunyin memanggil perisai terkuatnya. Keduanya sukses menahan hantaman tersebut. Tapi perisai mereka langsung tertancap tak bisa bergerak. Benda itu tidak bisa dipindah lagi. Hanya sekadar mengulur waktu yang sangat berharga. Seseorang tiba-tiba menyuarakan kebingungannya. Heran kenapa bos pengembara bisa muncul di sekolah. Sementara murid lain menangis menyalahkan diri mereka sendiri. Di sisi lain, Lei awalnya lega kelompok pengamat aman. Sampai dia dibuat sangat terkejut karena melihat Qiaoji di sana. Saat perisai pelindung mulai retak, Leli nyaris terkena hantaman keras monster. Qiaoji langsung melompat, memanggil perisainya tepat waktu, dan terus memblokir serangan yang mengincar Leli. Pada akhirnya semua pertahanan termasuk zirah Qiaoji hancur total, membiarkan monster-monster itu semakin leluasa mendekat. Tepat saat harapan mulai sirna, Yun datang dan langsung membasmi monster liar di garis depan. Dia memuji keberanian Qiaoji, lalu dengan santai berjanji akan membereskan sisanya mulai dari titik ini. Saat berada di dalam dunia cermin, Yun Che sadar inti kristal aslinya masih ada di dunia nyata. Berarti dia bisa menggandakan hasil rampasannya. Tapi, mengambil kristal akan memotong 10 menit durasi cerminnya. Jadi dia harus menentukan prioritas. Dia mengambil kristal paling berharga untuk menaikkan status. Tapi, mendadak hawa ancaman yang kuat muncul. Tidak ingin mengambil risiko lebih jauh. Dia cepat-cepat mundur. Lalu menyadari
kalau dia bebas keluar masuk dunia cermin selama sisa. Waktunya belum habis. Kalian bisa tebak lanjutannya kan? Begitu kembali ke dunia nyata, Yunce langsung disambut pasukan monster super mengerikan. Tanpa rasa takut, jagoan kita berlari kencang menerobos demi menyelamatkan Qiaoji dan murid-murid. Zhang Lain, dia menghindari serangan dengan super mulus, melompat bolak-balik antara dunia nyata dan dimensi cermin. Sekarang hero kita ada di level 24, dengan sihir 140 dan pemulihan 2,6. Kekuatannya meledak. Walau begitu, bos pengembara itu tetap menjadi ancaman serius. Setelah mencapai para murid lewat dunia cermin, Yun muncul lagi dan mulai membantai para musuh. Memberi jempol untuk Qiaoji, dia bergerak super kilat, melintasi 2 dimensi, menebas musuh tanpa ampun untuk menahan ombak musuh yang terus datang. Dia meminta bantuan Yunsa dan Qiaoji yang langsung setuju. Jumlah monster itu seolah tidak terbatas. Tapi berkat kristalnya, dia yakin bisa menang. Setidaknya sampai duri kekacauannya gagal melukai musuh, dan dia sadar kalau mereka kebal. Semua guru dan murid di sana cuma bisa melongo tak percaya melihat Yun memamerkan kekuatan gilanya. Setiap monster tumbang memberikan pengalaman melimpah, membuatnya naik level lagi. Membuktikan betapa pesat pertumbuhannya di medan perang ini, Juna benar-benar terdiam kaget. Tidak percaya pemuda sekuat ini dulunya hanya dia anggap sebagai pencuri receh. Jadi bagaimana menurut kalian? Jagoan kita sukses bantai monster antar dimensi dan tembus level 2. 8? Gila bukan? Sini, kumpul bareng aku. Kita lihat aksi Yun. Leili bilang dia cuma siswa biasa, tapi bakatnya benar-benar gila. Tapi tiba-tiba, bos monster raksasa itu melemparkan serangan brutal. Jagoan kita lolos tipis. Kena telak sedikit saja, tamatlah riwayatnya. Monster itu mengancam 2 tameng pelindung terakhir. Kalau dia makin dekat, semuanya pasti hancur berkeping-keping. Panik maksimal. Leili langsung menyuruh semuanya kabur, mumpung kawanan monster di sana belum terlalu banyak. Tapi, guru dan murid malah ragu. Mencabut tameng pelindung sama saja menyerahkan keselamatan mereka sendiri. Yun melangkah maju dengan percaya diri. Dia siap memancing amarah si bos monster sendirian. Memberi celah buat yang lain kabur. Walau Leili jelas sangat khawatir. Tapi Yun tahu betul, membiarkan monster ini bebas bergerak hanya akan memicu bencana luar biasa. Dia bakal mengumpulkan pasukan monster dan menerobos keluar. Tatapan matanya tajam. Yun sudah membulatkan tekadnya. Dia akan menghabisi monster itu. Saat Yun memancing si bos, semua guru dan murid langsung berlari secepat mungkin untuk kabur. Rencana Leili adalah mengevakuasi semua orang, sambil berharap pahlawan kita bisa ikut kabur diam-diam nanti. Sementara itu, Qiaozi cuma bisa pasrah. Gemetar memikirkan nasib pahlawan kita. Pertarungan memanas, Yun bergerak secepat kilat, menghajar si monster raksasa dari segala arah yang ada. Saat bos itu membalas dengan brutal, Yun melompat ke dunia cermin. Lalu muncul lagi, membawa pukulan telak. Coba kalian perhatikan ini. Ternyata si bos monster itu bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Yun jelas butuh taktik baru. Dia langsung menargetkan kristal bercahaya yang tertanam kuat di dahi monster itu. Efek buff miliknya perlahan menghilang. Dia tahu mana miliknya tak akan sanggup menahan jurus Trick Blade ini lebih lama lagi. Tak mau menyerah, dia memaksakan kemampuannya sampai batas maksimal untuk segera naik level lagi. Tapi sialnya, bos itu mulai membaca gerakannya, melacak Yun walau dia sembunyi di dunia cermin. Di tengah badai serangan ganas itu, pahlawan kita kena hantaman dan terluka parah. Terus bersembunyi di dunia cermin sangatlah berbahaya karena durasinya hampir habis. Memanggil makhluk undead juga percuma karena itu akan menguras habis sisa energinya saat ini. Tiba-tiba sebuah tameng pelindung super besar muncul di depan Yun. Jagoan kita melongo melihat Qiaozi dan Yunyin nekat kembali demi menyelamatkannya. Meski mereka menyuruhnya lari, Yun justru makin semangat mengakhiri pertarungan gila ini bersama mereka. Berkat bantuan kedua temannya, dia membantai monster kecil dan akhirnya tembus level 30. Mantap, dia sukses mendapatkan buku skill tarikan gravitasi yang sudah sangat dinantikannya. Berbalut armor keren, Yun membalikan tarikan gravitasi menjadi uluran gravitasi. Kini dia bisa menarik tubuhnya sendiri, melesat ke arah si bos monster dalam sekejap mata.
Kalian bisa tebak efeknya? Kekuatan tebasan pedangnya meledak drastis. Jurus gravitasi itu dia pakai untuk melesat cepat langsung menargetkan kristal di dahi monster. Bos itu melepaskan serangan ledakan luas. Tapi Yun menahan hantamannya dan bam! Dia sukses menghancurkan kristal tersebut. Kristal hancur, sang monster tumbang. Jagoan kita langsung panen 5.000 poin pengalaman dan dapat gelar pembantai yang epik. Hadiahnya nggak main-main. Dia dapat 2 buku skill legendaris, Golden Light Barrier dan Angel's Blessing. Aksi gila pahlawan kita sukses bikin semua orang melongo, apalagi dia tembus level 33. Belum sempat Yun memamerkan barang jatuhan itu. Jasad raksasa si monster mulai runtuh dan bikin heboh. Di tengah debu yang berterbangan, dia melihat gua Gunung Berongga. Tanpa ragu, dia langsung masuk. Di dalam ada sisa-sisa pertempuran epik. Dia sadar tempat ini dulunya melahirkan penguasa pengembara yang jauh lebih mengerikan. Tak disangka, dia menemukan kerangka pahlawan Chu En yang dikenal sebagai Ben Ben. Yun melangkah maju, bergumam kalau pemandangan ini beda jauh sama patung heroik di balai peringatan. Dia sadar betul, tempat sunyi ini adalah saksi bisu pertarungan habis-habisan antara manusia dan monster. Cho datang menyusul. Dengan suara pelan menegaskan kalau kakek buyutnya sama sekali bukan penjahat. Dia bercerita sudah menghabiskan waktu bertahun-tahun cuma buat meneliti sejarah hidup Chu En. Walaupun hampir semua petunjuk yang dia temukan buntu dan sangat membingungkan. Tapi dia menemukan fakta kakeknya sering masuk dungeon tersulit, termasuk tempat ini yang dikenal sebagai sarang para penguasa pengembara. Kalian mengertikan pengorbanan ini? Dulu pemerintah tidak punya militer cukup untuk melawan ancaman itu. Dunia ini bergantung pada para elit kuat untuk membersihkan dungeon secara rutin. Kakek buyutnya dulu adalah salah satu dari legenda itu. Ikuti terus, karena kita akan mengungkap rahasia gila. Saat yang lain menyerah, Xiaozi terus mencari kebenaran. Yun pun menenangkannya. Tanda bahwa Yun percaya padanya. Yun ingat, gurunya, Ben Ben, tidak pernah jahat. Pria itu bertekad jadi lebih kuat. Tak ragu berdebat demi ilmu dan sangat gigih. Sayangnya, Ben Ben tumbang saat melawan gelombang monster yang jumlahnya sungguh tidak masuk akal. Dengan mata tajam, jagoan kita diam-diam bersumpah. Keluarga Ding harus membayar mahal untuk ini. Di markas besar keluarga Ding, Dingsu melapor dengan panik. Para murid yang kembali dari dungeon bersaksi bahwa Yun berhasil mengalahkan bos tersembunyi level 40. Mendengar itu, pimpinan ketiga Ding langsung bangkit. Dia mengumpulkan pasukan elitnya, bersiap membawa paksa keluarga Xiao. Di sisi lain Yun menyerahkan buku skill perisai cahaya emas ke Zhao Ze. Mengingat skill super langka ini memang khusus dirancang untuk para pengguna perisai sepertinya, jujur saja, Yun tahu Zhao Ze punya potensi kekuatan yang luar biasa. Walau Yun punya skill epic, dia sadar tak bisa menandingi kecepatan kilat temannya itu. Kemampuan menghilang Kiao Tse dan cara uniknya memanggil roh membuat jagoan kita sadar. Pasukan panggilannya sebenarnya adalah jiwa-jiwa yang berubah wujud. Fakta gila ini membuatnya berpikir, bagaimana jika ada jiwa lain terjebak di dunia cermin? Nah, perhatikan baik-baik. Yun yang penasaran akhirnya melangkah masuk ke dalam dunia cermin. Misterius. Di sana, sosok jiwa Ben Ben berdiri. Mungkinkah Yun bisa mengobrol atau bekerja sama dengannya? Tapi tunggu, di dunia nyata, Yun ingat ada satu acara sangat penting hari ini. Jadi dia bergegas pergi. Sementara itu, di dalam dimensi cermin, Yun terus memanggil-manggil Ben Ben. Tapi hasilnya nihil. Sunyi senyap. Boom! Jiwa Ben Ben mendadak mengaum ganas dan menciptakan tembok kegelapan pekat mengurung Yun. Layar memori muncul di tembok itu, menampilkan momen pahit saat Ding Kun curang mengalahkannya. Tembok hancur lebur. Jiwa Ben Ben langsung menerjang maju. Murni dikendalikan oleh insting bertarung buas. Sadar kalau negosiasi sudah mustahil. Jagoan kita mencoba kabur dari dunia cermin. Tapi gawat, area ini sudah terkunci rapat. Tak ada pilihan lain. Dia bersiap melawan jiwa mantan gurunya. Sekarang mari kita lihat apa yang terjadi di luar. Bos Ding Ge dan pasukannya mengepung Xiao Zi, memaksa tahu di mana Yun sembunyi. Xiao Zi berusaha menutupi rasa gugupnya. Berpura-pura santai bertanya, apakah mereka butuh teman latihan? Tentu saja Ding Ji
tak peduli. Dia terang-terangan tahu Kiao Zi dan Yun baru saja menyusup masuk. Dingsu menyeringai karena mengenali suara mereka. Dingge lalu mengancam, bilang dia sudah menyiapkan kejutan spesial untuk Kiao Zi. Dingge memberi kode. Pasukannya langsung menyeret paksa ibu, kakek, dan kerabat Kiao Zi ke depan sana. Kakeknya yang ketakutan langsung menyuruh Kiao Zi berlutut minta maaf ke keluarga Ding. Tapi Kiao Zi tegas menolak. Dia pantang mundur, menolak keras membiarkan keluarganya terus diinjak-injak oleh keluarga Ding, tapi pamannya malah langsung berlutut, menangis bahwa sebagai keturunan pendosa besar masih diizinkan hidup dan mengabdi sebagai pelayan rendahan keluarga Ding saja sudah merupakan keberuntungan luar biasa. Sang bibi ikut memohon, menangis memintanya memikirkan penderitaan sang ibu sejak ayah Kiao Zi kehilangan akal sehatnya. Kiao Zi tetap kokoh. Dia berteriak, kakek buyutnya adalah pahlawan yang mengorbankan diri menahan serangan monster demi mencegah malapetaka besar. Dia memohon keluarganya sadar dan melihat bukti nyata di depan mata. Bukan kebohongan busuk keluarga Ding. Kiao Zi yakin, begitu kebenaran ini terbongkar, keluarga mereka tak perlu lagi hidup diinjak-injak. Logika gila keluarga Ding sangat konyol. Jika kakeknya pengkhianat, seluruh paman dan kerabatnya pasti sudah dihabisi sejak dulu atas tuh, Duan itu. Dingge tertawa lepas, mengakui bahwa omongan Kiao Zi itu sepenuhnya benar. Ding Kun memang berkuasa dengan cara menusuk Kiao En dari belakang. Tapi dia menyeringai. Kebenaran itu tak penting. Kiao En sudah dicap pengkhianat. Siapa yang peduli kalau ayah Kiao Zi hancur atau seluruh keluarganya menderita tanpa ampun? Dia mengejek bahwa semua anggota keluarga Kiao diam-diam sudah tahu fakta pahit ini, lalu memaksa mereka semua berlutut. Momen ini bikin hati hancur, kawan. Sang ibu menangis berlutut, memohon agar putranya menyerah saja. Bersiaplah teman-teman, dia sudah muak menderita sejak suaminya jatuh sakit. Tapi Kiao Zi teringat janji masa kecilnya jangan pernah tunduk pada omongan orang. Tepat saat Dingsu kehabisan kesabaran dan bersiap menendangnya agar patuh seperti biasa, Kiao Zi mendadak menangkap kakinya dan membantingnya kuat ke tanah, membuktikan tekad bulatnya untuk menolak berlutut. Dingsu yang murka langsung mengeluarkan palunya. Tapi Kiao Zi membalas dengan perisai tangguh, berteriak lantang kalau keluarga Kiao adalah keturunan pahlawan sejati yang tak terkalahkan. Kiao Zi melontarkan tinju dahsyat ke Dingsu, sukses memancing perhatian Dingga yang makin penasaran. Dingsu benar-benar syok. Mantan samsak hidupnya ini mendadak sangat kuat. Dengan penuh rasa frustrasi, dia langsung menyerbu Kiao Zi. Tapi kali ini, Kiao Zi menangkis semuanya dengan sangat mulus dan menjatuhkan Dingsu lewat satu pukulan telak. Sementara itu di dunia cermin, Yun tengah terjebak dalam pertarungan sangat sengit melawan Ben Ben. Yun akhirnya sadar, kekuatan penuh Ben Ben benar-benar gila. Jurang level di antara mereka berdua ternyata sangat jauh. Andai Ben Ben bukan tipe petarung bertahan, Yun Ce pasti sudah tamat. Untung saja, semua teknik bertarung gila itu diajarkan langsung oleh Yun. Jadi dia tahu persis di mana kelemahannya. Tapi jagoan kita tidak menyerah begitu saja. Meski jurus trik blade miliknya sama sekali tak mempan. Keadaan makin memburuk saat Ben Ben memanggil pelindung cahaya keemasannya. Perhatikan momen ini, kawan. Hal ini sangat mengkhawatirkan protagonis kita. Di dunia nyata, Dingsu membalas dengan palu kekacauan gunung berapinya. Kiao Zi tetap kokoh, menahan serangan itu lalu membalas lewat pukulan beruntun yang membuat Dingsu oleng parah. Saat Dingsu terus dihajar habis-habisan, kepala keluarga ketiga langsung memanggil senjata cakarnya, bersiap untuk ikut campur tangan. Di luar dugaan, ternyata Kiao Zi sudah dilindungi oleh pelindung cahaya keemasan. Dari balik penghalang itu, Kiao Zi menahan Dingsu, menyerangnya terus-menerus, dan mengejek keluarga Ding sebagai pengecut. Sementara di dunia cermin, tokoh utama kita secara membabi buta terus menghantam penghalang cahaya. Kimasan itu. Dia tahu betul penghalang gila itu mampu menahan 10 pukulan beruntun. Syaratnya, tidak ada serangan yang efek rusaknya melebihi 2 kali lipat toleransinya. Kalau energinya sudah terkuras, 10 serangan beruntun bisa langsung menghancurkannya.
Kembali ke dunia nyata, kepala keluarga ketiga akhirnya sukses menghancurkan penghalang kuat tersebut. Begitu debu mereda, Qiaozi berseru tegas bahwa kalau kakek buyutnya ada di sini, keluarga Ding pasti mengemis ampunan. Sangat murka, Dingga mengeluarkan jurus pamungkas yang memaksa Qiaozi melepaskan Dingsu, lalu menghantamkan Gravity Smash, pemecah tanah yang membuat Qiaozi terluka. Dingga melangkah maju, bersiap meremukkan kaki Qiaozi menggunakan kapak besarnya. Mendadak, ibu Qiaozi pasang badan, memohon agar putranya dibiarkan pergi dan rela berlutut untuk menerima hukuman apa saja sebagai penggantinya. Dingge lalu memberikan Qiaozi sebuah pilihan sadis, tapi dia langsung kehabisan kesabaran dan melampiaskan amarahnya pada ibu Qiaozi, bersiap untuk menyerangnya. Kalian pasti merinding melihat ini. Jiwa Ben-Ben yang telah tiada mendadak muncul, mengejutkan seluruh keluarga dan para musuhnya. Yun Yong terus memantau dari dunia cermin, langsung sadar Ben-Ben telah kembali dari alam sana demi menyelesaikan urusannya. Tepat di depan mata semua orang, sosok Ben-Ben kembali berdiri tegak. Kepala keluarga ketiga langsung menyuruh pasukannya untuk meringkusnya. Para pengawal keluarga Ding langsung menyerbu, tapi Ben-Ben langsung mengaktifkan armor besi, armor perisai, aura pelindung, plus perisai tim secara bersamaan. Serangan keroyokan itu terpental tak berguna, melempar para pengawal mundur. Kakek Qiaozi hanya bisa bengong melihat kekuatan Ben-Ben. Sementara Qiaozi sangat takjub melihatnya menahan serangan masif itu sendirian. Kemudian dia berbalik menatap ke arah Yun. Dingga dengan sombong berkata dia tahu Ben-Ben cuma makhluk samen undead karena dia pernah melihat pasukan undead jagoan kita di rumahnya sendiri. Dia mengejek Ben-Ben yang cuma level 33 sebagai sampah, lalu menghujaninya dengan rentetan serangan menggunakan skill Seaman Adhesion miliknya. Namun Ben-Ben membalas setiap serangannya. Makin frustrasi, Dingga menghancurkan pertahanan Ben. Ben memakai aura merah menyala dan mengeluarkan jurus Summon God Crash, tapi Ben-Ben menangkisnya santai memakai Golden Light Barrier. Kepala ketiga mengakui ketangguhan penghalang itu dan menyuruh anak buahnya menghancurkannya. Tapi dia malah mendapati mereka semua sedang kewalahan bertarung melawan pasukan kerangka, membuatnya sangat murka. Dia mencoba melepaskan serangan pamungkasnya pada jagoan kita. Tapi itu sama sekali tak berguna. Sangat terkejut. Dingga beralih memakai Rending Claw. Tapi protagonis kita lenyap begitu saja. Lalu mendadak muncul di atas dan menyerang tajam ke bawah. Meninggalkan Dingga terluka sangat parah, babak belur, dan mengamuk hebat. Keringkan! Kepala ketiga meraung. Tapi Yun menghindarnya dengan mudah. Ayo ikuti aku. Ben-Ben mengangkat pedangnya, memberi jagoan kita pijakan melompat super cepat. Satu tebasan kilat langsung memotong lengan Dingga. Panik, Dingga memanggil pendetanya. Tapi coba tebak, semua pasukannya telah dihabisi oleh barisan undead. Jagoan kita pun tersenyum mengejek. Dia menjelaskan santai. Berkat buff skill legendaris, monster undead miliknya jauh melampaui kekuatan para penjaga. Dingga pun panik ingin kabur. Kepala keluarga ketiga itu nekat lari, tapi pedang raksasa Ben-Ben memblokir jalan keluarnya. Yun tersenyum dingin. Ini adalah formasi absolut perisai pedang di bawah rank S. Jangan harap lolos. Terpojok, Dingga nekat mengeluarkan bom hampa udara rank S warisan kakeknya, mengancam akan meledakkan tempat itu. Tanpa rasa takut sedikit pun, protagonis kita mempersilakannya. Dingga ragu sejenak. Kesalahan fatal. Yun melesat, memotong lengan satunya, dan bom pun terjatuh. Tanpa jalan keluar lain, Yunce menyuruhnya berlutut. Dingga yang sudah kalah telak terpaksa menurut. Xiao tersenyum puas melihat momen epik ini, sementara Dingsu menangis pasrah di latar belakang. Perhatikan bagian ini. Protagonis kita menginjak punggung Dingga, menempelkan pedang ke lehernya, lalu menantang harga dirinya. Yun membongkar inventaris musuh. Wow, ada ratusan ramuan pemulih. Masing-masing memulihkan 100 HP selama 10 detik. Sayangnya, pahlawan kita segera sadar. Meski semua ramuan dipakai, lukanya Ben-Ben terlalu parah untuk disembuhkan begitu saja. Dengan tenang, dia mengambil keputusan mutlak. Ben-Ben harus beristirahat lalu dibangkitkan lagi. Cara ini akan membuatnya kembali jauh lebih tangguh nantinya. Setelah mengistirahatkan Ben-Ben,
jiwanya muncul di dunia cermin. Yun dengan mudah merekrutnya kembali sebagai undead tingkat lanjut. Dia menyadari sebuah fakta dari mengalahkan musuh tangguh. Pasukan undead miliknya bisa terus bertambah ganas. Jadi, dia membiarkan Dingsu tetap hidup untuk dimanfaatkan di masa depan. Kakek Xiaozi menatap protagonis kita dengan takjub. Bagaimana remaja semuda itu bisa punya kekuatan dewa? Dia 100% yakin Yun yang membuat Xiaozi makin hebat. Sementara itu, Paman Xiaozi menyimpulkan bahwa pahlawan yang mengalahkan kakek mereka dulu pastilah sangat luar biasa sekarang. Dalam hati, karakter utama kita sangat setuju. Ini pengingat keras bahwa dia harus terus naik level demi melawan Ding Kun. Tiba-tiba ada notifikasi. Prajurit undead miliknya naik level. Mengirim mereka bertempur adalah keputusan paling jenius. Kalian pasti sepakat denganku. Dengan gear baru, pasukan ini nyaris tak terkalahkan. Sadar, dungeon ini sudah pelit EXP. Yunce langsung menyuruh pasukan undeadnya meratakan sang bos penjara bawah tanah. Dengan begitu, area dungeon akan runtuh, memberi perlindungan sempurna bagi keluarga Kiao untuk kabur diam-diam. Benar saja, pasukan undead menghancurkan bos dungeon, dan tempat itu perlahan mulai lenyap. Jagoan kita berpaling ke keluarga Kiao, meyakinkan bahwa kekacauan ini akan memperlambat respon dari keluarga Ding. Dia menyarankan mereka segera lari. Berjanji akan menghabisi siapapun yang nekat mengejar protagonis kita. Tentu saja, dia harus meratakan lebih banyak bos dungeon demi menembus dunia cermin tingkat 3. Evolusi terakhir membuatnya super op. Dia sangat yakin 1 tingkat lagi sudah cukup untuk membantai Ding Kun tanpa ampun sedikit pun. Pindah lokasi! Di depan pintu masuk dungeon pribadi orang kaya, seorang penjaga sombong mengklaim tidak ada penyusup yang lolos. Padahal, Yun sudah santai menyelinap masuk. Di dalam, pahlawan kita menertawakan sistem keamanan ampas ini. Dia terus meratakan beberapa area demi mendongkrak levelnya. Desas-desus tentang sosok misterius, sang penghancur dungeon pun meledak. Kakek Xiaozi langsung menebak takjub. Mungkinkah monster misterius itu Yunce? Dia mulai panik, takut orang-orang menyambungkan insiden ini dengan dungeon mereka sebelumnya yang bisa memancing musuh ke protagonis kita. Astaga, dia baru sadar Yun sengaja meratakan dungeon demi melindungi pelarian mereka. Bersembunyi jauh dari jangkauan area keluarga Ding. Keluarga Kiao baru merasa aman sampai Ding Hao, kepala keluarga kedua, menghancurkan tembok persembunyian dengan kekuatan murninya. Dia membentak mereka sebagai pengkhianat licik, mengumumkan bahwa jejak Yun telah terendus. Dan sampai di sini percayalah, di luar penjara, karakter utama kita level 42, siap memburu Ding Kun tanpa ampun. Berdiri gagah di depan penjara. Sini kumpul, mari kita lihat keluhan Yun soal dungeon privat level 30 yang rasanya sangat gampang. Itu terlalu lemah untuk memberi tantangan nyata. Penjara bawah tanah yang jauh lebih menantang seperti ini jelas berada di bawah kendali negara. Dijaga super ketat oleh pasukan militer dan benar-benar tertutup rapat dalam radius 2 km penuh. Biasanya, jagoan kita ini pakai skill dunia cermin andalannya. Sayangnya, jangkauan 20 meter jelas tidak akan cukup untuk menembus pengamanan segila dan seketat itu. Jadi, dia akhirnya memutuskan untuk meminta bantuan pada Yunsa. Tentu saja saat tiba, Yunsa langsung menodongnya dengan pertanyaan tajam soal niat aslinya masuk ke sana. Yun langsung jujur kalau dia tidak bisa menyusup masuk tanpa izin. Jagoan kita santai saja menyodorkan izin masuk. Sementara hasil curian dari markas elit keluarga Ding, Yunsa menegaskan kalau setiap kartu itu butuh pendamping resmi untuk bisa lolos dari pemeriksaan. Lalu kembali mendesaknya kenapa Yun sangat nekat ingin masuk. Yunsa lalu menjelaskan bahwa setelah melihat langsung nasib tragis band-band di penjara, para pengkhianat itu, dia mulai curiga. Ada sesuatu yang tidak beres dengan cerita pemberontakan versi para pahlawan itu. Makanya dia bertekad kuat membantu keluarga Kiao membongkar semua kebenaran. Tapi perhatikan baik-baik, Yunsa merasa Yun tidak punya hubungan dengan keluarga Kiao. Jadi menantang para pahlawan sangat tidak masuk akal. Yunsa langsung menuduhnya berbohong. Karena Yun mencuri kartu izin itu jauh sebelum mengetahui apapun tentang insiden band-band. Dia lalu mengungkit kalau Dingge dulu memimpin pasukan langsung ke penjara pengkhianat demi membalas dendam
tapi dia menghilang bersama tempat itu. Dan Yunsa curiga, jagoan kita ini punya dendam pada para pahlawan. Makin penasaran, Yunsa bertanya, apakah jagoan kita ini berhubungan dengan pengkhianat Yunce? Mengingat kemiripan nama itu, Yunsa bercanda bahwa marga mereka sama. Tapi Yun membalas santai kalau dia sengaja mengganti nama keluarganya demi menghindari masalah. Yang tidak perlu, Yun kembali menggodanya. Menyindir kalau Yunsa sedang membuat asumsi sepihak tentang nama aslinya. Merasa kesal, Yunsa langsung mengancam akan menyerahkannya ke pihak militer. Tapi Yun tahu ancaman itu cuma gertakan. Dia yakin Yunsa adalah orang baik tanpa pamrih yang rela mempertaruhkan nyawa demi menyelamatkan orang lain. Demi meraih kepercayaannya, Yun menyerahkan buku harian keluarga Ding yang secara tuntas membongkar semua kejahatan busuk para keturunan pahlawan itu. Yunsa kaget setengah mati, bertanya kenapa Yun gampang sekali percaya padanya. Dia memperingatkannya agar tidak terlalu sembarangan menaruh rasa percaya pada orang lain. Tapi jagoan kita bersikeras. Meskipun dulu dia pernah dikhianati habis-habisan oleh kawannya, itu tidak akan pernah menghentikannya untuk percaya pada orang lain. Dan meyakinkan Yunsa bahwa dia bukanlah musuh. Merasa salah tingkah, Yunsa menyuruh Yun mengikutinya sebelum dia berubah pikiran dan mengkhianatinya. Tepat di pintu masuk dungeon para pahlawan, seorang penjaga menyapa Yunsa dan memberitahu kalau mereka semua sudah menunggunya di dalam sana. Penjaga itu sangat kebingungan karena dia datang tanpa Ding dan langsung menatap curiga pada sosok bertudung Yun di sebelahnya. Penjaga itu menegaskan kalau keamanan diperketat. Kalian pasti tahu kemana arahnya. Keluarga Ding melaporkan izin sementara mereka dicuri dan bersikeras memeriksa pengawal pribadinya. Tanpa ragu, Yunsa langsung menarik wajah Yun dan menantang penjaga itu. Apa kalian berani memeriksaku juga? Siapa tahu aku juga palsu. Tantangnya karena merasa terintimidasi oleh statusnya. Nyali para penjaga langsung ciut dan membiarkan mereka masuk. Begitu tiba di dalam, protagonis kita baru sadar kalau pengaruh Yunsa ternyata jauh lebih besar. Dari dugaannya, Yunsa lalu menegaskan bahwa dia lepas tangan dan benar-benar tidak peduli lagi dengan apapun. Tindakan Yun mulai detik ini sangat berterima kasih. Jagoan kita memanggil sesosok mayat hidup berjubah dan menyuruhnya pergi, mengawal keselamatan Yunsa dari tempat itu. Begitu Yunsa pergi menjauh, Yun langsung masuk ke dunia cermin, gatal ingin mencoba kemampuan baru yang terbuka di level 3. Dengan ahlinya, Yun memicu kekuatan dunia cermin level 3 miliknya, meniru wujud monster sungguhan untuk dimasukkan ke dalam dimensi cermin. Lewat skill sakti ini, dia bisa seenaknya menggandakan berbagai monster dan mengumpulkan mereka di sana tanpa takut ketahuan sama sekali. Lebih gilanya lagi, pasukan mayat hidup miliknya akan tetap bertahan di sana, membunuh monster dan terus menaikkan levelnya secara otomatis. Sementara itu, di dalam dungeon sang pahlawan, keluarga Ding rupanya sedang membangun kota markas utama. Dan dari sanalah jagoan kita berencana memulai penyelidikan yang jauh lebih dalam. Dia tahu betul dari buku harian itu kalau Ding Kun ada di sana. Tapi sayangnya, jagoan kita punya informasi yang sangat minim soal tokoh misterius ini. Tandai kata-kataku, ini bahaya. Ding Kun sudah mencapai peringkat S puluhan tahun lalu, tanpa pernah sekalipun pamer kekuatannya. Yunsa yakin, mengumpulkan lebih banyak info akan memberinya kepercayaan diri penuh untuk berhadapan melawan Ding Kun. Ayo kita mulai. Kalian dan aku akan mengupas misteri ini. Ding Kun ini seolah muncul entah dari mana kan? Butuh petunjuk. Dia pun bertanya pada Ben-Ben. Tapi sayangnya, sama sekali tidak ada jawaban. Komunikasi masih buntu. Tapi EMC Inggit saat dunia cermin naik level, kecerdasan makhluk panggilannya juga ikut meningkat drastis. Apalagi Ben-Ben yang menunjukkan peningkatan paling jelas. Meski belum bisa bicara lancar, dia sangat berharap level up selanjutnya bisa mengembalikan kesadaran Ben-Ben sepenuhnya. Sementara itu, di kastil bawah tanah Ding Menggamuk, dia menuduh ayahnya pilih kasih pada putra ketiga. Padahal menurut laporan, anak itu masih hilang. Ding Kun, sang pahlawan kekaisaran, duduk tenang memakai zirahnya. Tapi amarah putranya membuatnya bangkit. Dia yakin pelakunya ahli peringkat S,
lalu menyuruhnya segera bertindak cepat menangkapnya. Tiba-tiba Kun memukulnya. Dia mengejek putranya itu karena sangat payah. Tak mampu melacak anaknya sendiri. Dia mencemokohnya sebagai petarung peringkat es yang tumbang dalam satu pukulan. Alasan satu-satunya dia membiarkannya tetap ada di sini hanya demi menjaga cucunya. Tapi sekarang dia harus membereskan kekacauannya sendiri. Kun juga memperingatkan, kehilangan anggota keluarga saudara bisa memangkas umur hidupnya beberapa tahun. Pindah keluar kastil. Ding Yanxi, keturunan pahlawan, duduk santai di atas punggung raksasa. Yan malah tertawa geli melihat manusia dan serigala saling berebut jatah makanan. Ajudannya Nans tiba-tiba muncul. Dia lapor kalau monster peliharaan Tuan Yan kelaparan berhari-hari tanpa daging. Protagonis kita memantau dari jauh. Dia sadar, keluarga Ding di sini justru terlihat jauh lebih terkendali. Perhatikan baik-baik bagian ini. Saat MC bimbang, Ben tiba-tiba merontak, berusaha mengatakan sesuatu, Yun langsung sadar. Bahkan dalam kondisi separah itu, Ben tetap saja ingin membantu orang. Dia teringat masa lalu. Dari semua korban zona bencana, Ben dan Lan adalah yang paling tangguh. Alasan itulah yang membuatnya mengangkat mereka jadi murid. Tapi sekarang penyesalan memukulnya telak. Dia merasa bersalah melihat kondisi Ben yang sangat tragis ini. Beberapa menit berlalu, Ben menggumamkan nama. Dan MC kita yakin kesadaran Ben sudah mulai kembali pelan-pelan. Ben lalu menyebut Lan Dingkun. Mata Yun langsung terbelalak. Syok berat. Di kastil, Dingkun membersihkan noda merah di zirahnya. Dia bergumam menyebut nama protagonis kita, Yun. Dia tidak menyangka mendengar nama legendaris itu lagi. Sekarang dia sangat antusias mencari tahu siapa yang berani meniru gurunya. Yan sangat memanjakan monster ogre kesayangannya. Tapi karena sibuk mengurus monster lain, ogre miliknya mulai mengamuk karena kelaparan. Panik berat. Yan langsung menunjuk kerumunan manusia tak berdaya. Dia menyuruh ogre itu melahap semuanya. Tepat sebelum monster itu menyerang seorang anak, Yun datang dan melenyapkan ancaman tersebut dalam sekejap. Yun masih syok fakta bahwa Dingkun adalah Lan Qian. Yan langsung sembunyi di balik penjaganya, waspada dengan serangan dadakan ini. Kalian pasti memahaminya, kan? MC kita sungguh murka mengetahui Dingkun dan muridnya adalah orang. Jang sama, ingatannya melayang ke masa lalu. Saat itu, dia memberitahu murid-muridnya bahwa era kesatria sudah benar-benar tamat. Tapi sebagai keturunan kesatria, dia wajib mewariskan satu hal yang sangat penting. Di bawah bimbingannya, murid-muridnya tumbuh jadi jauh lebih kuat dari orang biasa. Ada prinsip utama jika ingin dilatih olehnya. Aturan nomor 1, tentu saja harus punya kerendahan hati. Selalu ingat bahwa mereka tidak lebih spesial. Harus tetap sopan santun dan saling menghargai. Dia bahkan memarahi sikap kasar mereka, lalu membagikan buku keterampilan demi mempercepat kemajuan berlatih. Balik ke masa kini, MC menyudutkan Yan dan Nan, bahkan menghancurkan peralatan level 30 milik musuhnya. Meski terdesak, Yan terus mengejek. Ini mengingatkan Yun pada pelajaran kedua, yaitu menunjukkan rasa welas asih. Dia selalu bilang, perlakukan yang lemah dengan baik. Gunakan belas kasihan untuk melawan tindak kekerasan dan kejahatan. Pahlawan kita pernah menyelamatkan mereka dari pelelangan. Harapannya, orang yang pernah menderita pasti paham rasanya tidak berdaya. Sekarang, saat ilusi Yan dihancurkan, bocah itu masih nekat berteriak, menyombongkan pasukan elit yang belum turun tangan. Dia berani mengejek keluarga MC kita. Kalian dan aku tahu persis, ini akan jadi akhir yang fatal. Sebagai balasannya. Teman-teman, bersiaplah. Kita akan melihat Yun memacu kekuatan serangannya lewat sistem. Menggunakan dunia cermin, mencari Yan dan Nan asli. Begitu ketemu, dia langsung menyerang brutal. Prinsip ketiga, keberanian. Menyala di penjara bawah tanah. Kebenaran harus ditegakkan. Melihat kekuatan luar biasa jagoan kita, Yan panik mundur, membiarkan Nan maju sendirian. Nan langsung mengeluarkan kemampuannya untuk menyerang Yun, tapi meleset total di saat yang paling krusial. Tiba-tiba, jagoan kita muncul dari belakang. Boom! Serangan dan skill spesialnya meledak. Pelajaran keempat langsung terngiang di kepalanya, semangat berkorban sejati. Sementara itu, Ben menyeret Yan ke hadapan tuannya. Meski Yan sombong mengaku cucu pahlawan, dia langsung bungkam melihat lawannya sudah diubah jadi boneka jagoan kita.
Saat ini juga anak kita mengingat sisa pelajarannya kejujuran, keadilan, kehormatan, dan jiwa. Setelah sukses mengalahkan Yen, Yun berdiri tegak di tembok kastil, melihat manusia diperlakukan layaknya seorang tahanan. Dia sadar, Lan San bukan cuma membuang ajarannya, tapi berani menodongkan pedang ke gurunya. Jagoan kita murka. Kita menuntut jawaban pasti. Kenapa Lien tega membawa keturunannya melakukan tindakan sejahat itu? Perhatikan baik-baik bagian ini. Tiba-tiba, Chen muncul dari belakang, melepaskan pukulan super hingga Yun terpental menembus dinding. Tapi dia bangkit super cepat. Kemampuan pemulihannya aktif dan kekuatan serangannya kembali melonjak tajam. Saat Chen maju mendekat, jagoan kita langsung membalas, melepaskan cermin-cerminnya untuk menyerang balik, lalu menatapnya tajam, menuntut penjelasan atas pengkhianatan fatal ini. Zirah Chen hancur berkeping-keping, terkena pukulan Yun, akhirnya memperlihatkan wajah aslinya. Jagoan kita gemetar kaget, menyadari bahwa murid di depannya ternyata adalah Ding Kun. Dia membentak, menuntut alasan kenapa Chen mengkhianati gurunya. Tapi Chen cuma menjawab dingin, mengingat nama-lamanya. Saat Chen melesat maju untuk menyerang, dia menggumam keras apakah Yun dikirim oleh guru mereka. Dengan gerakan super mulus menghindari serangan Chen, jagoan kita membalas dari belakang, mengulangi pertanyaannya tadi. Tapi Chen bersikeras dia cuman alat suruhan gurunya, lalu membanting tanah dengan tenaga luar biasa, menghancurkannya. Penasaran kan? Apakah masih ada sedikit ingatan yang tersisa? Jagoan kita menyuruh Ben-Ben maju. Chen langsung membanting Ben-Ben ke tanah, kaget melihat daya tahannya. Tapi setelah melayangkan pukulan keras lagi, dia sadar Ben-Ben itu cuma sekadar boneka. Bahkan, setelah dibangkitkan, hanya sedikit sisa kecerdasannya. Tepat saat itu, ketiga putra Chen muncul, menghunuskan senjata demi mendukung ayah mereka. Sebagai balasan epik, anak kita memanggil seluruh pasukan abadinya, dan Dingge ada di sana. Pemandangan itu sempat membuat Chen meneteskan air mata sesaat. Namun, rasa gembira langsung menguasainya karena ketertarikannya pada Yun makin besar. Melihat proses kebangkitan itu, coba tebak, Chen memintanya membuktikan status master aslinya. Menaikkan energi sihir dan daya hancurnya, Yun mengingat masa lalu. Dulu, Chen yang terkurung sering membantu orang lain beda jauh dari sekarang. Sangat di luar dugaan, Chen mengklaim semua pencapaiannya saat ini terjadi justru karena tuannya. Jagoan kita mengingatkan bahwa dia sudah menyelamatkannya dari perbudakan dan membentuknya menjadi seorang profesional hebat. Alih-alih berterima kasih, Chen malah protes. Kenapa dia diselamatkan sangat terlambat? Dan kenapa anak seorang satria sepertinya tidak bisa hidup nyaman layaknya Ben-Ben? Dia berteriak frustrasi, mempertanyakan kenapa Ben-Ben yang tidak melakukan apa-apa bisa hidup enak. Mungkin dia menyindir dengan nada pahit, merasa Ben-Ben terlahir jauh lebih beruntung. Chen bergumam pelan, mempertanyakan alasan pasti gurunya, menjadikannya sosok yang sangat beringas. Bertanya-tanya apakah sifat pemalunya yang memaksanya. Protagonis kita membantah keras tuduhan pilih kasih, mengingatkan bahwa Chen sendiri selalu bersikap ingin tampil berani. Fakta ini malah membuat Chen makin kesal, menyimpulkan bahwa sang guru memang lebih menyayangi si Ben-Ben. Dia mengaku sudah berusaha keras menjadi berani, tapi tidak pernah merasa disayangi. Dia selalu yakin gurunya meremehkan asal-usulnya, dan mengaku gagal memenuhi standar tinggi dari kebajikan seorang satria. Chen menegaskan dengan sinis bahwa status dan kekuasaanlah yang menentukan segalanya. Menyelamatkan orang lain tidak ada artinya bagi Chen, dan dia membantah mentah-mentah adanya pengkhianatan. Gurunya telah memilih Ben-Ben, jadi dia memilih jalan yang berbeda. Dia memamerkan jabatan tinggi dari Lo Wei, menyoroti perbedaan nasib keturunannya. Jadi, apa pelajaran untuk kita? Sambil tertawa mengejek, dia memamerkan posisinya sekarang. Sini kumpul! Kita tonton jagoan kita ngamuk pakai serangan cermin dari segala arah. Perisai Chen hancur berantakan. Yun menatap dingin, bilang, jangankan melawan, menyentuh ujung kaki Ben-Ben saja, dia tidak pantas. Perisai Chen ikutan hancur lebur. Tapi anehnya, dia malah tertawa lepas. Mendadak kekuatan Qian meledak 300% dan kecepatannya 200%. Sambil melompat, dia mengejek gurunya munafik dan langsung masuk mode amukan. Skill eksklusif kelas berserker, kecepatannya gila.
hampir mustahil diikuti mata. Ini memaksa jagoan kita memakai trik dunia cermin buat menghindar dan bersembunyi. Begitu serangan Chen meleset, jagoan kita muncul lagi. Chen akhirnya sadar. Yun memakai cermin buat teleportasi dan menghindari serangannya. Tahu rahasia ini, Qian mengeluarkan skill badai merah andalannya. Tujuannya cuma satu, menghancurkan semua cermin dan menutup total jalan kabur jagoan kita. Badai merah itu brutal, bikin HP jagoan kita turun drastis. Qian lalu mengaktifkan wujud berserker. Mengejek kalau Yun cuma sok suci saat lagi aman. Fokuslah saat dia siap menyerang. Qian mengejek jagoan kita yang sok mengajarkan kasih sayang, padahal hidupnya selalu nyaman. Pakai pedang ledakan amarah, Qian membanting Yun sampai reruntuhan hancur, membuat HP miliknya turun drastis. Qian tertawa puas, berpikir jagoan kita tidak bisa kabur tanpa cermin. Meski kondisinya terdesak, Yunce memakai penyembuhan dasar untuk pulih dan bangkit lagi. Dia langsung melempar serangan balik, tapi Qian dengan gampang menangkisnya. Qian mengejek gurunya makin lemah sambil menekan pedang Yun. Dan saat jagoan kita menyerang pakai pedang kedua, Qian menahannya dengan tangan kosong. Sambil berkoar bahwa pengkhianatan itu jalan mutlak, supaya seseorang bisa sungguh berkembang. Jagoan kita berhasil menarik pedang pertamanya, tapi jujur saja, dia mulai kewalahan menghadapi mantan muridnya ini. Makin sombong, Qian bertanya apa Yun iri pada Kuo Wei yang menjadi raja tertinggi. Sementara Qian sendiri memilih jalan pengkhianat. Lewat ejekan terakhirnya, Qian melempar Yun ke reruntuhan pakai kekuatan dahsyat. Boom! HP jagoan kita sekarang tersisa 42 saja. Semangat Qian makin membara saat membayangkan sensasi mengalahkan gurunya sendiri. Dia menawarkan pilihan gila, menyuruh Yun sujud menjadi peliharaannya, lalu memaksa meminta rahasia kebangkitan kembali. Tapi Qian sangat kaget. Jagoan kita bangkit, menggenggam pedangnya erat, dan mengakui menyesal dulu menyelamatkan Qian dari perbudakan. Kalian pasti nunggu ini kan? Dia naik level, pulih total, dan bikin musuhnya melongo. Ternyata pasukan abadi miliknya terus melawan monster di dunia cermin, memberikan pengalaman melimpah bagi jagoan kita. Langsung mengaktifkan Reverse Acceleration Radiance, kecepatan pasukannya naik 30%. Lanjut mengaktifkan Reverse Evil Possession buat meningkatkan statusnya sampai ke level dewa, memakai semua skill mantra dari berbagai dungeon. Yun menegaskan dia tidak perlu sok-sopan saat menghadapi sampah macam Qian. Tekadnya bulat untuk mengakhiri kekacauan ini. Apapun yang terjadi, Yun langsung membombardir serangan fatal dari segala arah. Tapi Qian tertawa meremehkan, menganggap gurunya asal mengayunkan dua pedang tanpa arah yang jelas. Saat Qian membalas menyerang, Yunce menghilang dan langsung muncul tepat di belakang muridnya, memberikan pukulan telak. Qian terkejut berat, padahal semua cermin sudah hancur. Tapi saat melihat genangan cairan di tanah, dia sadar permukaan mengkilap apapun bisa jadi titik teleportasi. Panik, Qian langsung mengumpulkan energi merah. Dia sangat yakin, tanpa sisa genangan pantulan, Yun tidak bakal bisa kabur lagi. Mendadak Ben-Ben menusuk dari belakang, memanfaatkan momentum dengan sangat sempurna. Jagoan kita memanggil semua monsternya. Kalian lihat sendiri kan? Qian sekarang sungguh terkepung total tanpa ada harapan. Kabur!